Uji coba vaksin TBC M72 di Indonesia menuai banyak kontroversi. Banyak sekali berita hoaks serta spekulasi yang beredar sehingga membuat berita ini jadi pertikaian di antara warganet. Sebagian mendukung adanya uji coba vaksin, tapi tak sedikit juga yang bertanya-tanya kenapa harus Indonesia? Adakah motif tersembunyi di balik datanya Bill Gates ke Indonesia untuk membahas vaksin ini? Bill Gates datang ke Indonesia pada awal Mei tahun 2025. Dirinya diberitakan berkunjung dan mengulik tentang program makan bergizi gratis inisiasi Presiden Prabowo. Di kunjungan tersebut ada banyak hal yang didiskusikan, termasuk soal dana hibah 2,6 triliun yang diberikan untuk sektor teknologi, pertanian, dan juga kesehatan sejak dulu, sekaligus berkunjung dan berdiskusi tentang vaksin TBC M72 yang diuji coba di Indonesia. Sebenarnya bicara tentang kunjungan Gates ke Indonesia ini bukan yang pertama kali. Gates juga telah beberapa kali datang dan melakukan kerjasama dalam beberapa kesempatan khususnya di sektor kesehatan dengan Indonesia. Melalui yayasannya yang bernama Gates Foundation, dia telah berkontribusi banyak dalam dunia kesehatan termasuk soal vaksin polio melalui dana yang diberikan pada Bio Farma. Tapi kenapa soal vaksin TBC M72 ini masih saja ada yang skeptis atau ragu terhadap uji coba yang berlangsung? Berbagai faktor bisa jadi penyebab kenapa uji coba vaksin TBC fase ketiga menuai banyak kontroversi dari warganet. Itu disebabkan oleh miskonsepsi, hoaks yang beredar serta aneka teori konspirasi tentang Bill Gates itu sendiri. Tak sedikit yang bersorak melalui suara mereka di media sosial bahwa Indonesia tidak mau dijadikan sebagai kelinci percobaan atas vaksin yang kurang jelas efektivitasnya. Padahal sudah dijelaskan bahwa vaksin ini telah melalui uji fase 1 dan fase 2 yang berarti cukup aman. Dr. Siti Fadila Supari selaku mantan Menteri Kesehatan sendiri bertanya-tanya mengenai urgensi dari uji coba vaksin ini. Menurutnya, efikasi pada fase 2B yang cuma 50% dianggap kurang oleh dokter tersebut. Apalagi pemerintah juga tak begitu transparan mengenai efek samping dan keamanan jangka panjang dari vaksin TBC M72. Khawatirnya, efek dari vaksin ini justru dirasakan bertahun-tahun kemudian, hampir seperti yang terjadi pada vaksin COVID-19. Sebenarnya, Yayasan Gates Foundation sendiri bukan pertama kalinya terlibat dalam urusan dunia kesehatan, khususnya vaksin. Gates telah mendukung penuh vaksin polio massal dan juga COVID-19 sebelumnya. Tapi hal itu tak membuat semua orang lantas percaya. Teori konspirasi tentang Bill Gates pun semakin santer terdengar. Contohnya saja narasi yang sejak dulu digaungkan tentang bagaimana Gates mendukung depopulasi atau pengurangan populasi di dunia melalui vaksin. Kalimatnya dalam TED Talk 2010, Innovating to Zero telah dipelintir sedemikian rupa sampai membuat banyak orang percaya dengan teori tersebut. Padahal Gates mengatakan bahwa adanya peningkatan akses terhadap vaksin dan juga layanan kesehatan dapat membuat kita menekan atau mengurangi angka kelahiran. Bill Gates sendiri percaya bahwa keluarga yang sehat cenderung mempunyai sedikit anak. Tapi kalimat itu diartikan sebaliknya yang membuat orang-orang di dunia sampai sekarang percaya bahwa Gates mendukung pengurangan populasi secara global. Namun sebetulnya bukan itu saja alasan kenapa Gates selalu dipertanyakan dalam setiap tindakannya soal vaksin. Hal itu juga berhubungan dengan gelarnya sebagai filantropi, di mana tak sedikit orang yang memiliki sentimen khusus mengenai para filantropi global ini. Terlahir banyak sekali kecurigaan terhadap para filantropi dan menilai bahwa di balik kedermawanan mereka ada agenda tersembunyi yang selalu menjadi bagian dari rencana. Entah itu agenda politik global atau kepentingan untuk bisnis tertentu. Ini justru lebih seperti kebencian yang ditunjukkan pada Gates adalah karena dia kaya dan punya akses mendalam dalam dunia kesehatan secara luas. Apa yang diberikan Gates dianggap sebagai topeng untuk menutupi agenda yang sesungguhnya. Meskipun tidak ada salahnya untuk khawatir, tapi apakah itu semua benar? Vaksin TBC M72 masih dalam tahap penelitian dan uji coba yang bisa jadi selesai pada tahun 2028 nanti. Selama itu sudah pasti media dan warganet akan terus memantau apa saja yang terjadi. Dr. Siti Fadila Supari menekankan bahwa seharusnya pemerintah lebih transparan dalam program uji coba vaksin sesuai dengan etika penelitian yang ada, seperti misalnya tentang kompensasi yang diberikan kepada subjek penelitian. Jika tidak ada transparansi seperti yang seharusnya, maka masyarakat akan terus berspekulasi dan semakin mengecam apabila terjadi hal yang tidak diharapkan. Profesor Erlina Burhan selaku peneliti utama nasional dari vaksin ini mengatakan bahwa proses pengembangan vaksin dilakukan sangat hati-hati mulai dari tahun 2000-an. Serangkaian uji coba sudah melalui pengawasan yang ketat sampai bisa disuntikan kepada manusia. Jadi apa yang diberikan kepada 20.000 lebih partisipan termasuk 2.000 diantaranya dari Indonesia yang menjadi panggung utama. Tentu saja aman dan tidak main-main. Terlepas dari semua spekulasi dan teori konspirasi yang ada, faktanya Indonesia dipilih sebagai tempat uji coba karena menurut data dari Global TB Report 2024, Indonesia memang menempati urutan kedua setelah India. Ada lebih dari 1 juta orang yang mengidap penyakit ini yang membawa kepastian bahwa sekitar 14-17 orang meninggal setiap jamnya.
Tentu ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ada banyak dari mereka juga termasuk anak-anak yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Meskipun masyarakat skeptis dengan pengembangan vaksin ini, urgensi dalam pengembangan vaksin TBC terasa sangat nyata. Pasalnya bukan karena penemuan kasus yang banyak, tapi juga karena waktu penyembuhan dari penyakit ini sangat lama. Butuh waktu sekitar 6 bulan pada TBC biasa untuk sembuh total. Tapi pada TBC resisten obat membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, sekitar 9-24 bulan yang pastinya memakan banyak biaya dan tenaga bagi para pasien. Maka dari itu, tak heran kalau penting untuk segera menemukan jenis vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini dengan cepat. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah ibaratnya berada di ujung tanduk. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan dapat membuat masyarakat mengancam pemerintah dengan keras. Bagi mereka, selain karena vaksin, pemerintah sebaiknya juga memperbaiki layanan kesehatan yang ada di Indonesia agar lebih maju lagi. Pasalnya, diketahui bahwa penemuan kasus TBC di Indonesia sangat lambat. Ada target 90% yang harus dipenuhi, tapi sampai sekarang pemerintah hanya mampu melakukan penemuan kasus TBC di angka 81%. Di tahun 2022 saja, penemuan kasus TBC mencapai 724.000, kemudian naik menjadi 889.000 kasus penemuan per bulan Maret 2025. Hal ini masih dikatakan kurang sehingga pemerintah harus bekerja lebih keras meningkatkan pelayanan kesehatan supaya penyakit TBC bisa segera dideteksi. Terlepas dari diskusi tentang vaksin TBC M72 ini, keterlibatan Bill Gates juga membuat sebagian orang khawatir bahwa ini adalah salah satu cara Barat mempengaruhi kebijakan kesehatan khususnya yang ada di negara berkembang. Warganet khawatir bahwa semakin dalam kita bekerja sama dengan mereka, maka semakin kita akan bergantung pada bantuan asing dan membuat negara lebih mudah dikendalikan. Apalagi sejak bertahun-tahun yang lalu Gates telah memberikan lebih dari ratusan juta dolar ke Indonesia dengan alasan kerjasama. Walaupun mungkin semua teori konspirasi dan spekulasi tersebut jauh dari kebenaran, tapi hal itu sangat wajar mengingat di era modern ini cukup sulit percaya terhadap kebijakan yang ada. Banyak sekali rakyat Indonesia yang merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor. Apa yang bisa dilakukan saat ini adalah menunggu dan terus memantau perkembangan vaksin TBC M72. Apakah hasil akan berakhir baik atau sebaliknya? Namun, secuil harapan juga berakar dalam proses pengembangan vaksin ini, agar peningkatan pasien penderita TBC bisa ditekan dan masyarakat bisa hidup sehat. TBC termasuk penyakit yang cukup kompleks, itulah kenapa penyembuhannya sangat lama. Di Indonesia sendiri, vaksin TBC memang sudah ada, yaitu vaksin BCG. Namun, efektivitas vaksin ini terbatas dan hanya disuntikan pada anak-anak. Vaksin tersebut tidak bisa diberikan pada orang dewasa, di mana penemuan kasus yang umum terjadi pada rentang usia dewasa tersebut. Nah, dari berbagai macam teori, spekulasi dan fakta tadi, apakah vaksin ini kira-kira akan berhasil? Semoga informasi tadi bisa menjawab kebingungan kalian soal vaksin TBC ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.